Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Saya Sri Nugraheni akan memandu acara jumpa kita. Jumpa kita merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang sebagai upaya untuk memberikan informasi tentang pemilu, tentang pemilihan, dan informasi lainnya yang sangat berguna tentunya bagi pemilih. Acara jumpa kita ini adalah episode Bincang Bersama Partai Nasdem, dan telah hadir tamu kita pada siang hari ini adalah Bapak Agung Dewanto. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang Ibu. Sehat? Pangestunjung sehat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bisa jumpa kita dalam acara KPU Kota Magelang. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, berkenan Bapak Agung Dewanto untuk memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, saya Prasarana Agung Dewanto, Ketua Bapilu Partai Nasdem Kota Magelang. Saat ini kami di Bapilu baru mempersiapkan diri melaksanakan tugas partai berkaitan persiapan pemilu legislatif serentak 2024. Apabila ada teman pemilih yang lain yang merasa ingin mengetahui lebih banyak tentang Partai Nasdem dan harapannya bisa bergabung dengan kami, bisa menghubungi call center kami Bapilu Kota Magelang 082323167477. Teman pemilih, kita akan ngobrol tentang pemilu dan pemilihan maupun tentunya dengan prosesnya. Kemudian terkait dengan pemilu adalah partai politik ini dari Nasdem adalah berkaitan dengan nantinya menjadi peserta pemilu. Ya. Untuk itu dari Partai Nasdem bagaimana sih untuk tentunya ada struktur organisasinya, kemudian ada kepengurusannya dari Partai Nasdem. Monggo. Terima kasih Ibu. Partai Nasdem yang sudah berdiri dan mulai dideklarasikan November 2011 tentunya sudah cukup lama berkiprah di panggung politik di Indonesia. Dalam satu dasawarsa ini, Partai Nasdem yang membawa platform gerakan perubahan tentunya di seluruh kabupaten kota di wilayah Indonesia sudah memiliki kantor Dewan Pimpinan Daerah. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Kota Magelang, kantor kami ada di Jalan Urip Sumoharjo, Canguk, Magelang, dan kami saat ini sudah memiliki struktur sampai di tingkat kelurahan. Di 3 cabang masing-masing untuk Magelang Utara, Magelang Tengah, dan Magelang Selatan, serta di 17 kelurahan di seluruh wilayah Kota Magelang. Dalam perjalanan 10 tahun mengawal reformasi, tentunya Nasdem yang mempunyai platform sebagai partai yang membawa restorasi Indonesia atau gerakan perubahan, harapannya bisa diterima di tengah masyarakat Kota Magelang. Saya kira itu. Tentunya kita pada saat ini untuk keanggotaannya itu bagaimana sih cara merekrutnya untuk di Partai Nasdem itu? Karena untuk keanggotaannya sudah sampai kepengurusan, sudah sampai ke tingkat kelurahan ya. Ranting Ibu. Jadi begini Bu, saat ini di Partai Nasdem khususnya untuk rekrutmen keanggotaan, kami sebagai partai yang sifatnya terbuka dan Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh, berharap Nasdem ini sebagai rumah pergerakan, sehingga harapannya kami bisa menampung segala lapisan masyarakat tanpa ada dikotomi harus A, B, atau C. Jadi dasar utama dari rekrutmen kami adalah profesionalitas dan loyalitas, karena harapannya kader Partai Nasdem tentunya
akan memiliki integritas dan idealisme sesuai apa yang dia cantumkan di ADART partai. Saat ini untuk menjadi anggota Partai Nasdem rasanya bisa simpel Bu, karena kami sudah menggunakan teknologi eKTA dengan IT kami di nasdem.co.id yang mudah diakses bagi seluruh warga negara Indonesia, bisa diakses lewat Play Store ataupun lewat Google. Di situ calon anggota partai atau masyarakat yang merasa tertarik dan ingin bergabung ke partai bisa langsung mendownload aplikasi itu dan bisa akses Bu, membuat akun sendiri, mendaftar sebagai anggota sendiri, dan di situ akan tertera semua seperti ADART partai, kemudian di mana masyarakat itu bertempat tinggal, tentunya di mana letak kantor DPD-nya, di mana letak kantor DPC-nya, sehingga menurut kami sangat mudah. Jadi memang Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh menginstruksikan ke seluruh kader partai mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah supaya rekrutmen dan pendaftaran menjadi anggota ini jangan menjadi susah. Nah, untuk itu partai sudah menyiapkan segala perangkatnya, dan ini bisa terlihat di proses eKTA kami. Mungkin apabila Ibu dan teman pemilih lainnya berkenan bisa membuka di Play Store untuk nasdem.go.id. Di situ semua akan tercantum mulai dari ADART partai, visi misi partai, dan juga bagaimana proses eKTA partai, dan itu berlangsung cepat sekali Bu, tidak sampai 15 menit. Bagi warga masyarakat yang ingin bergabung di partai kami sudah bisa mendapatkan eKTA, dan kami berharap ini suatu terobosan baru dari partai kami supaya ada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk bergabung dalam suatu institusi politik, yang ini partai politik. Jadi dengan untuk rekrutmen anggota sekarang sudah canggih ya Pak, sudah bisa menggunakan dari eKTP aplikasi yang ada di Google Play. Nah ini tentunya dari pusat itu mungkin ada profil sejarahnya nih. Sejarahnya itu seperti apa Pak? Dari Nasdem di tingkat sejarah profilnya sampai di tingkat kota ini. Nah itu tentunya ada profil sejarahnya ya. Jadi begini Bu, kalau ingin lebih detail tentunya nanti bisa download di aplikasi itu, tapi saya di sini akan mencoba menggambarkan sedikit perjalanan Nasdem selama 10 tahun di panggung politik Indonesia. Terus Partai Nasdem sendiri dideklarasikan tanggal 11 November tahun 2011 oleh Ketua Umum kami Bapak Surya Paloh di Jakarta, dan saat ini usia Nasdem ini sudah menginjak 10 tahun. Tentunya dalam perjalanan 10 tahun banyak dinamika politik yang dialami oleh partai kami, dalam hal ini Nasdem, dan semua dinamika ini menjadi bahan pelajaran kami untuk menatap ke depan yang lebih baik. Nah, untuk Partai Nasdem sendiri di Kota Magelang, usianya juga sama dengan tentunya dengan DPP Nasdem di pusat ya, 10 tahun juga. Alhamdulillah pada saat mengikuti pemilu pertama kami sempat mendapatkan 1 kursi Bu, tapi di pemilu yang kedua kemarin 2019 kelihatannya keberuntungan belum berpihak di partai kami, sehingga kursi yang pernah kami punya 1 kursi akhirnya lepas. Justru ini menjadi cambuk dari kami beserta pengurus partai yang lain, bagaimana di 2024 nanti kita bisa kembali on fire lagi, bisa merebut kursi yang hilang, dan berharap bisa menambah kursi
tentunya semua ini tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Kota Magelang dan teman pemilih yang ada. Iya. Begitu juga karena sejarahnya, profilnya ya dari pusat, kemudian dari tingkat Kota Magelang ini. Nah, untuk kita dari masyarakat, apabila mau menyalurkan aspirasinya, tentunya kan ada kesekretariatannya, Pak. Tentunya di Kota Magelang ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Kota Magelang. Nah, ini untuk masyarakat Kota Magelang, apabila ingin menyampaikan aspirasinya itu di mana? Kemudian tentunya masyarakat akan lebih tahu nanti Partai Nasdem itu keberadaannya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, baik. Terus untuk sekretariat kami seperti yang tadi kami sampaikan ada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di perempatan Canguk, Bu. Di situ ada sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem. Kemudian untuk Bapilu saat ini ada di Keramat Utara, Ibu, dengan call center 08 23 23 16 7477. Rumah aspirasi kami ada di Prayudan, Kabupaten Magelang. Tentunya di sana segala permasalahan masyarakat bisa kami tampung dan coba akan kami pecahkan tentunya bersama tim di sana. Di sana ada Bapak Hari Purnomo selaku anggota tim pemenangan Jawa 3. Beliau sendiri selaku mantan anggota Dewan DPR RI Pusat, dan insya Allah di 2024 nanti beliau Bapak Hari Purnomo akan maju dari Dapil 6 dari Partai Nasdem, sehingga bagi masyarakat di sekitar Magelang baik di kota, kabupaten, apabila ingin menyampaikan aspirasinya bisa langsung datang ke rumah aspirasi Nasdem di Prayudan, Kabupaten Magelang. Saya kira itu, Ibu. Jadi untuk rumah aspirasinya ada di perbatasan dengan kabupaten. Untuk yang kota belum ada ya, Pak? Di kota terus terang saja belum, Bu, karena di pemilu 2019 kami kurang beruntung, kursi kami hilang. Tetapi apabila masyarakat atau teman pemilih ingin menyampaikan aspirasinya, bisa datang di sekretariat kami atau bisa WA atau telepon langsung di lewat Bapilu di 0823 2316 7477, Bu. Jadi untuk masyarakat Kota Magelang apabila ingin menyampaikan aspirasinya ke Partai Nasdem sudah sangat mudah dan dipermudah dan sangat untuk lebih cepat bisa lewat ini ya, sekarang sudah mulai digitalisasi nih. Pak Agung, untuk itu karena kita kan dalam kegiatan operasional di Partai Nasdem tentunya ada pengelolaan keuangan ya untuk pengoperasional kegiatan. Nah, itu seperti apa, Pak, untuk pengelolaannya itu? Begini, apakah itu juga ada iuran anggota, kemudian ada iuran kepengurusan, atau seperti apa untuk kegiatan operasionalnya? Terus terang saja, di saat pemilu kemarin, pada saat kami kehilangan kursi, tentunya banpol yang biasanya turun dari APBD ini otomatis tidak bisa kita dapatkan karena kami termasuk partai politik yang non parlemen, Ibu. Alhamdulillah kader-kader dan simpatisan Nasdem masih tergerak hatinya untuk bisa membantu biaya operasional partai kami. Semua ini tidak lepas tentunya dari semangat pergerakan dari kader-kader ini yang mengambil falsafah budaya Jawa, hulubis kuntul baris, dan ini nanti juga yang akan kami usung terus sampai menuju ke Pileg 2024 sesuai dengan instruksi Ketua Umum partai kami Bapak Surya Paloh,
harapannya Nasdem bisa menduduki tempat kedua untuk Jawa Tengah dan nasional. Untuk itu kami mohon doa restunya teman pemilih sekalian supaya Nasdem ini bisa diterima di seluruh masyarakat Magelang, dan tentunya harapannya Ibu masyarakat mau memilih Nasdem itu untuk pemilu ke depan. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, marilah kita ikuti informasi sebagai berikut. Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Baiklah, untuk teman pemilih terkait dengan tadi sudah berbincang dengan Pak Agung Dewanto, kegiatan tentunya dalam Partai Nasdem ini ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Partai Nasdem ini. Apakah dengan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan politik? Itu seperti apa, Pak Agung? Begini Bu ya, Nasdem sebagai salah satu partai politik yang ada di Indonesia tentunya berusaha untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Sebagai contoh misalnya saat ini di saat bangsa Indonesia didera pandemi COVID-19, kami dari Nasdem khususnya di Kota Magelang sudah membantu proses percepatan sebaran vaksin. Terus mungkin masyarakat sudah mendengar kemarin pada saat tanggal 7 Oktober 2021 kami mengadakan Nasdem Peduli, vaksin gratis di Taman Kiai Langgeng, yang nanti akan dilanjutkan untuk vaksin tahap 2-nya pada tanggal 4 November 2021 di tempat yang sama. Kami sendiri sebetulnya sangat menyesal karena kuota vaksin kami sangat terbatas, hanya 500, dan kemarin dari pihak pemerintah kota juga sudah memberi bantuan 100 vaksin, dosis vaksin. Tapi animo masyarakat sampai dengan hari ini yang ingin mendaftar dan belum berkesempatan mendapatkan vaksin ini masih banyak Ibu, dan saat ini kami tetap masih berkomunikasi dengan DPP untuk meminta tambahan vaksin supaya pada saat pelaksanaan vaksin tahap kedua besok tanggal 4 November bagi masyarakat yang belum menerima vaksin tahap 1 bisa kami ikut sertakan di hari yang sama dengan teman-teman atau masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin tahap 1, tinggal mereka mendapatkan vaksin yang tahap 2. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan politik, kami dari partai tentunya akan memberikan pendidikan politik kepada generasi muda untuk mencintai dan ikut terjun di dunia politik. Memang saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun, khususnya banyak generasi muda yang merasa kurang tertarik masuk ke dunia politik. Tetapi kami dari partai berharap, karena untuk 20 tahun ke depan tentunya kebijakan-kebijakan politik bangsa ini itu ada di tangan generasi muda yang mungkin saat ini baru masuk ke
dunia politik, atau mereka baru mulai memiliki hak pilih, sehingga tentunya partai berkewajiban untuk mempersiapkan generasi-generasi milenial ini untuk bisa menjadi pengambil keputusan. Oh, itu berarti untuk terobosannya ke pendidikan politik sudah bagus ya Pak, terobosannya. Oh, Bapak Agung Dewanto tentunya ada visi misinya dalam Partai Nasdem ini. Seperti apa sih visi misinya dari Partai Nasdem? Baik Bu, kami akan jelaskan visi misi dari Partai Nasdem. Tentunya bagaimana membawa negara Indonesia ini berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bermartabat secara budaya. Berdaulat secara politik dan ekonomi ini tentunya bisa diimplementasikan dalam memperjuangkan politik demokratis di masyarakat yang berkeadilan, serta demokrasi ekonomi yang tentunya sesuai dengan Pancasila selaku dasar negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya masyarakat akan melihat partai mana, kemudian calon legislatif dari partai mana yang diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari masyarakat, sehingga tidak terjadi kebuntuan yang selama ini terjadi antara aspirasi atau yang diinginkan oleh masyarakat yang harus diperjuangkan lewat partai politik. Saya kira ibu-ibu, jadi kami berharap Nasdem bisa diterima oleh masyarakat Kota Magelang dan masyarakat bisa memilih Nasdem pada saatnya nanti di pemilu legislatif 2024. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada teman pemilih. Terima kasih Ibu. Perlu teman-teman pemilih ketahui, saat ini Partai Nasdem Kota Magelang memiliki media center yang bisa diakses lewat media sosial yang ada di sekitar teman pemilih sekalian. Untuk nomor WA atau call center ada di 082323167477. Kemudian untuk Instagram ada di Nasdem Kota Magelang. Saya kira itu Ibu, kami berharap kerjasama yang baik antara partai politik, KPU selaku penyelenggara pemilu. Teman pemilih, demikian perbincangan pada acara Jumpa Kita episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Agung Dewanto yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya. Kepada teman pemilih, terima kasih telah menyimak acara kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Teman pemilih dapat memberikan masukan untuk pemilihan tema lainnya Jumpa Kita program KPU Kota Magelang. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Magelang. Saya Sri Nugraheni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.